Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai seorang muslim hendaknya mengetahui jenis-jenis dosa. Ketika kita mengetahui jenis-jenis dosa, bukan berarti tujuannya adalah kita mengerjakan dosa-dosa tersebut. Bahkan justru sebaliknya, yaitu ketika kita mengetahui dosa-dosa, maka kita sekuat tenaga menghindari jangan sampai terjerumus ke dalam lembah dosa. Dan di antara jenis-jenis dosa yang disabdakan Rasulullah SAW di banyak hadisnya adalah dosa riba. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba 72 baban adanaha mithlu ityan ar-rajuli ummahu. Wa inna arba riba istitalat ar-rajuli fi 'irdi akhihi." Riba itu memiliki 72 pintu. Memiliki 72 tingkatan dosa. Dan dosa riba yang paling rendah adalah seperti seseorang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum besi itu lebih ringan daripada harus menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Apalagi ini, ketika seseorang menzinahi ibu kandungnya sendiri, tentu dosanya sangat besar sekali. Dan dosa rendah, dosa riba yang paling rendah adalah seperti seseorang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana dosa riba yang paling besar? Dan ternyata dosa riba bukan terjadi dalam masalah transaksi pinjam meminjam saja. Ternyata ada dosa riba yang paling besar, dosa riba yang paling riba, yaitu ketika seseorang menghancurkan kehormatan saudaranya sendiri. Ketika dia sudah menggosip, menggunjing, mengumbar aib, kesalahan, kekurangan saudaranya sendiri sehingga nama baiknya hancur, maka orang tersebut sudah melakukan dosa riba yang paling riba. Dosa riba yang paling besar, yaitu menghancurkan kehormatan saudaranya sendiri. Padahal kita tahu bahwasanya ketika seseorang menggosipi orang lain, maka sejatinya dia telah melakukan transfer pahala. Pahala orang yang menggosipi itu akan ditransfer kepada orang yang digosipi. Pahala sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, birrul walidaynya, dan pahala-pahala yang lainnya itu akan ditransfer kepada orang yang digosipi. Lalu bagaimana kalau pahala-pahala orang yang menggosipi ini sudah habis, maka dosa-dosa orang yang digosipi itu akan ditransfer kepada orang yang menggosipi. Lalu apa yang akan dia dapatkan di akhirat? Maka yang akan didapatkan di akhirat hanyalah dosa, dosa, dan dosa. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lidah ini bermudah-mudahan untuk menggosipi, menggunjing, menghancurkan kehormatan saudara kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aib kita. Andaikan Allah Subhanahu wa taala buka aib kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita seperti bau busuk, maka orang-orang tidak akan mau mendekati kita karena betapa busuknya tubuh kita. Karena sudah banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, baik dalam masalah zahiriyah maupun batiniyah. Baik masalah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dia kerjakan terang-terangan maupun dengan secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Pengampun, Allah tutup aib-aib kita, Allah tutup kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita, maka kita pun tidak boleh mengumbar aib-aib orang lain, kesalahan-kesalahan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar senantiasa memberikan kemudahan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini dipergunakan untuk menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang terpuji, yang baik.